Serangan drone kembali menghantam wilayah selatan Ukraina pada Senin, 17 November 2025, memicu kebakaran besar pada sebuah kapal tanker berbendera Turki di Pelabuhan Ismail, Odessa. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani kesepakatan impor gas alam cair, LNG, dari Amerika Serikat melalui jalur pelabuhan tersebut. Serangan terbaru ini memperpanjang rangkaian serangan terhadap infrastruktur energi dan fasilitas maritim Ukraina, terutama di kawasan kritis yang terhubung dengan jalur ekspor dan impor negara itu. Tanker MT Orinda terbakar setelah kena serangan drone. Menurut laporan The Associated Press, Direktorat Urusan Maritim Turki menyebut kapal tanker MT Orinda menjadi sasaran hantaman drone saat tengah menurunkan muatan gas petroleum cair, LPG, di Pelabuhan Ismail. Seluruh 16 awak kapal berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, dan tidak ada laporan korban luka. Api yang membakar bagian kapal berhasil ditangani setelah upaya pemadaman intensif dilakukan oleh otoritas pelabuhan dan layanan darurat setempat. Meski demikian, pihak berwenang belum merilis detail sejauh mana kerusakan kapal maupun potensi gangguan pada aktivitas pelabuhan. Pemerintah Ukraina hingga kini belum memberikan komentar langsung mengenai insiden yang menyebabkan kapal berbendera Turki itu terbakar. Namun, serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap jalur logistik energi Ukraina. Odessa jadi sasaran serangan malam panjang. Kepala Administrasi Militer Odessa, Oleg Kiper, menyampaikan bahwa drone Rusia menyerang wilayah itu sepanjang malam. Ia menyebut sejumlah infrastruktur energi dan fasilitas pelabuhan rusak akibat serangan. Kami menghadapi malam panjang yang penuh serangan drone. Sejumlah fasilitas energi serta beberapa kapal sipil mengalami kerusakan, ujar Kiper. Ia menambahkan bahwa satu orang terluka, meski tidak merinci tingkat keparahan cedera maupun lokasi tepat serangan. Kiper menyebutkan bahwa beberapa kebakaran terjadi akibat rangkaian serangan tersebut, yang menargetkan berbagai titik di sekitar Odessa dan kota-kota sekitarnya. Sejak dimulainya invasi besar-besaran hampir 4 tahun lalu, Rusia secara berkala membombardir kawasan Odessa. Pelabuhan-pelabuhan penting di Laut Hitam menjadi salah satu target utama karena peran strategisnya dalam arus ekspor Ukraina, termasuk produk pertanian dan energi. Belum ada tanggapan dari Rusia. Hingga berita ini ditulis, pemerintah Rusia belum mengeluarkan pernyataan terkait serangan drone terhadap Pelabuhan Ismail. Moskow umumnya menegaskan bahwa target operasi militernya adalah fasilitas pertahanan Ukraina, sementara Kiev berulang kali menyebut bahwa serangan-serangan tersebut menargetkan infrastruktur sipil yang vital. Ismail merupakan salah satu pelabuhan paling strategis Ukraina dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah jalur laut tradisional di Laut Hitam mengalami peningkatan risiko akibat operasi militer Rusia. Pelabuhan ini menjadi penghubung penting untuk impor dan ekspor, termasuk energi, logistik kemanusiaan, serta produk pertanian. Evakuasi di Rumania karena risiko kargo berbahaya. Dampak serangan tidak hanya dirasakan Ukraina. Otoritas Rumania mengumumkan evakuasi warga serta hewan ternak dari 2 desa yang berada dekat perbatasan Ismail, mengingat jenis muatan berbahaya yang dibawa MT Orinda. Evakuasi dilakukan sebagai langkah pencegahan, mengingat LPG yang diangkut kapal tersebut dapat menimbulkan risiko ledakan jika terjadi percikan atau kerusakan struktur tambahan. Rumania meningkatkan kesiagaan di sepanjang perbatasan, termasuk menempatkan petugas darurat dan memantau arah angin untuk mengantisipasi kemungkinan dampak lanjutan dari kebakaran kapal. Serangan terjadi setelah Ukraina menekan kesepakatan LNG dengan AS. Insiden di Ismail terjadi hanya sehari setelah Presiden Zelensky menandatangani perjanjian impor LNG dari Amerika Serikat. Kesepakatan energi itu ditandatangani di Yunani, dan memungkinkan aliran LNG memasuki Ukraina melalui jalur pipa dari Pelabuhan Alexandropolis menuju wilayah Odessa. Pengiriman perdana LNG dijadwalkan dimulai pada Januari 2026. Kesepakatan ini dianggap penting bagi Ukraina, yang selama bertahun-tahun menghadapi tekanan terhadap sektor energinya akibat serangan Rusia yang menargetkan pembangkit listrik, jaringan distribusi, dan fasilitas penyimpanan energi. Dengan meningkatnya risiko serangan terhadap infrastruktur energi menjelang musim dingin, pemerintah Ukraina menilai diversifikasi pasokan energi sebagai prioritas mendesak. Kesepakatan LNG dengan AS menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Serangan yang menambah tekanan pada infrastruktur strategis. Analis militer menyebut serangan terhadap pelabuhan dan infrastruktur energi Ukraina sebagai bagian dari strategi jangka panjang Rusia untuk melemahkan kemampuan Ukraina mempertahankan operasi militer dan memenuhi kebutuhan energi masyarakat sipil. Ismail, yang terletak di tepi Sungai Danube, telah menjadi salah satu jalur alternatif paling krusial sejak Rusia memperluas blokade dan serangan terhadap pelabuhan utama Ukraina di Laut Hitam. Kerusakan terhadap fasilitas energi dan kapal-kapal sipil menambah tekanan terhadap sektor logistik,
terutama ketika Ukraina perlu memastikan kestabilan arus perdagangan dan impor energi menjelang puncak musim dingin. Risiko eskalasi di wilayah perbatasan. Insiden terbaru ini juga meningkatkan kekhawatiran akan potensi eskalasi regional. Rumania, yang merupakan anggota NATO, berada sangat dekat dengan lokasi serangan dan telah mencatat beberapa kasus jatuhnya puing drone di wilayahnya dalam 2 tahun terakhir. Meski tidak ada indikasi bahwa serangan ini ditujukan ke wilayah Rumania, adanya bahaya dari kargo berbahaya serta kedekatan geografis meningkatkan intensitas pemantauan keamanan perbatasan. Pemerintah Rumania menegaskan bahwa evakuasi dilakukan sebagai tindakan pencegahan dan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan NATO untuk memastikan keamanan warga. Situasi masih berkembang. Hingga saat ini, penyelidikan mengenai kerusakan kapal dan fasilitas pelabuhan di Ismail masih berlangsung. Otoritas Ukraina berupaya memulihkan aktivitas pelabuhan sambil meningkatkan pertahanan udara di wilayah selatan. Serangan drone ini menjadi pengingat bahwa meskipun berbagai upaya diplomatik dan peningkatan bantuan internasional terus berjalan, risiko serangan terhadap infrastruktur penting Ukraina tetap tinggi. Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah Ukraina diperkirakan akan mengumumkan langkah-langkah tambahan untuk memperkuat keamanan energi dan jalur impor strategis, termasuk melalui kerjasama dengan negara-negara Eropa dan mitra transatlantik.